Bung Goldin happy ngeliat ini ya, karena ini peluangnya sangat besar timnas Indonesia untuk lolos ke round selanjutnya atau ke round 4. Ya, halo pecinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Goldin. Kita hari ini akan membahas hasil pengundian grup round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang dimana timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Indonesia tentunya. Jadi dari konten yang kemarin, Bung Goldin perkiraan tepat di grup ini timnas Indonesia bertemu dengan Arab Saudi dan juga bertemu dengan Bahrain, Miss Kyrgyzstan. Sebenarnya Bung Goldin di pot 5 berharap dengan Kyrgyzstan karena rankingnya paling rendah di pot 5, tapi dengan Cina tidak apa-apalah. Jadi kita akan membahas satu-satu nih antara timnas Indonesia melawan Jepang dan juga rekor-rekornya pertemuan. Jadi supaya ada gambaran nanti buat kita sampai mana sih timnas Indonesia bisa melaju. Kalau menurut Bung Goldin melihat grup C ini, Bung Goldin sangat optimis setidaknya timnas Indonesia mampu lolos ke round 4 atau setidaknya menjadi peringkat 3 atau peringkat 4, tergantung nanti kita di sini catatan Bung Goldin ya, bisa mengalahkan dua pesaingnya itu Bahrain dan Cina. Jadi kita melawan Jepang dulu. Memang kalau melawan Jepang kemungkinan kita gini ya, jadi untuk lawan Jepang pot 1 dan pot 2 itu Jepang dan Australia, kita lupakan saja pertandingan itu karena memang itu sulit. Di atas kertas kita rekornya juga sangat kalah jauh, tapi jadikanlah melawan Jepang dan Australia ini sebagai pelajaran atau ujian untuk timnas Indonesia jika timnas Indonesia nanti lolos ke round 4. Jadi kita sudah menghadapi lawan-lawan yang berat, jadi setidaknya kita nanti di round 3 atau di round 4 nanti kita sudah memiliki pengalaman melawan tekanan. Jadi kita berharap timnas Indonesia masuk ke peringkat 3 atau peringkat 4, dan nanti di round 4 kita bisa menjanjikan permainan yang menarik dan kita bisa lolos ke round selanjutnya. Untuk melawan Jepang, rekor pertemuan sendiri timnas Indonesia sudah bermain 16 kali. Jepang menang 9 kali, imbang 2 kali, Indonesia hanya menang 5 kali. Jadi Bung Goldin katakan ini sangat sulit untuk melawan Jepang. Kemungkinan kita mungkin setidaknya lah bisa bermain imbang di GBK saja. Kalau misalkan nanti di Jepang itu sangat sulit, karena Jepang kita tahu permainannya itu bisa mencetak gol dari berbagai macam skema, dari berbagai lini serang, lini tengah, semua itu bisa mencetak gol. Jadi kemungkinan sangat sulit, walaupun di Piala Asia kemarin kita kalah 3-1 ya, tetap peluang tetap ada. Sebelum peluit 90 ditiupkan oleh wasit, kita tetap berusaha untuk meraih kemenangan. Kemudian melawan Australia juga kita pernah kalah 4-0 kemarin di Piala Asia yang terbaru, itu karena kita bermain terbuka. Karena Sintayong kita tahu permainannya tidak mau negatif football, siapapun lawannya kita hajar, kita bermain terbuka, kita lawan tidak tidak gentar ya. Untuk melawan Australia juga tentunya sulit. Kita Bung Goldin sudah katakan tadi, kita lupakan saja kedua pot 1 dan pot 2 ini, kemungkinan memang sulit untuk dikalahkan. Jadi untuk melawan Australia, rekornya melawan Australia 17 kali pertemuan, timnas hanya menang 1 kali, berarti sisanya 16 kali timnas kalah. Tapi tidak apa-apa, semoga saja kita bisa memecahkan rekor di GBK, kita bisa mengalahkan Australia dengan dukungan supporter timnas Indonesia yang mungkin akan membeludak nanti ya, jika timnas Indonesia main di round 3 ini. Bung Goldin juga insya Allah ke stadion kalau ada dananya. Kemudian yang ketiga, kita melawan Arab Saudi. Secara rekor juga kita kurang bagus melawan Arab Saudi. Tapi Arab Saudi ini dibandingkan dengan dua lainnya di pot 3 ini mengerikan ya. Jadi di satu lagi Uzbekistan itu berada di pot 1 dan satu lagi Jordan berada di pot 2. Untuk tren sendiri, Uzbekistan bisa mengalahkan Arab Saudi seperti yang Bung Goldin katakan di konten sebelumnya di Piala Asia kemarin. Kemudian Jordania menjadi finalis Piala Asia. Jadi trennya lebih baik kita memilih Arab Saudi, ini sudah benar. Kita bermain di Arab Saudi itu kemungkinan sulit, dan kita berharap di GBK kita bisa meraih hasil positif. Jadi hitung-hitungannya adalah untuk melawan Arab Saudi bisa menahan imbang di kandang Arab Saudi, dan kita memenangkan pertandingan di GBK atau di kandang sendiri. Ini belum tahu lapangan yang dipakai GBK atau Gelora Bung Tomo, tapi kabarnya GBK sedang diperbaiki, walaupun memang mendapat kritikan karena salah satu pandit senior mengatakan rumput itu sekarang digulung, bukan ditanam kayak sawah aja katanya ya. Jadi itu melawan Arab Saudi, semoga di kandang timnas Indonesia menang minimal imbang lah. Jadi Indonesia bisa mendapatkan poin di melawan Arab Saudi. Rekornya sendiri 12 kali main, 11 kali kalah, hanya 1 kali imbang. Jadi
nggak ada menangnya nih ya, timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Tapi tidak apa-apa, untuk pertandingan ini beda hari, beda pertandingan, beda juga hasilnya nanti insya Allah. Dan yang keempat kita akan melawan Bahrain. Ini sesuai prediksi Bung Olin juga, walaupun memang timnas Indonesia pernah dibantai 10-0 waktu itu. Kita ingat ada dualisme ya antara klub. Jadi waktu itu pelatihnya kalau tidak salah Aji Santoso. Itu sempat menjadi kasus juga karena diindikasikan Indonesia bermain judi lah di situ ya. Jadi mengalah 10-0, padahal memang kondisinya seperti itu. Timnas Indonesia permainannya, pemain-pemainnya tidak pemain-pemain terbaik pada saat itu. Jadi mengalami kekalahan yang sangat telak 10-0. Itu juga sangat di luar dugaan karena adanya dualisme. Dan bagaimana untuk melawan Bahrain ini, kita juga pernah menang 2-1 di GBK. Pada saat itu adalah Piala Asia. Timnas Indonesia pernah menang. Jadi semoga di lawan Bahrain ini Bung Bolin berharap Indonesia bisa meraih hasil positif di 2 leg agar timnas Indonesia mampu lolos ke round selanjutnya ya. Di samping melawan Cina, nanti Cina kita bahas. Untuk rekor pertemuan melawan Bahrain 7 kali main, Indonesia menang 2 kali. Pernah dibantai 10-0 benar. Dan satu kemenangannya itu yang mungkin sangat kita ingat adalah 2-1 itu pada saat Piala Asia 2007 melalui gol senior kita atau legend kita Bang Pamungkas. Kemudian yang terakhir melawan China. Ini sebenarnya Bung Golin tidak memprediksi melawan China di konten yang sebelum ini. Bung Golin lebih memilih Kirgistan secara ranking, karena Kirgistan ranking 100, jadi lebih dekat lah dengan timnas Indonesia. Tapi ada tapinya nih, Cina juga kan boleh mengatakan bahwa untuk di pot 5 ini lawannya siapapun tidak masalah, mau Palestina kayak, mau Cina kayak, mau Kirgistan tidak masalah, karena memang melihat Cina perkembangan sepak bolanya akhir-akhir ini, walaupun liganya sangat jor-joran membeli pemain-pemain ya sampai triliunan, tapi secara timnas itu menurut Bung Goldin bisa dikatakan sekarang imbang lah dengan timnas Indonesia. Kenapa bisa demikian? Bung Goldin mengatakan karena di Piala Asia kemarin kita ingat Cina tidak bisa mencetak 1 gol pun, walaupun memang dia bisa lolos ke round 3 ini karena bisa mengalahkan 2 tim Asia Tenggara, yaitu Thailand dan juga Singapura, dan itu pun pertandingannya skornya tidak mencolok-mencolok amat ya, dengan Thailand dan juga dengan Singapura. Jadi timnas Indonesia diharapkan menurut Bung Goldin bisa memenangkan pertandingan melawan Cina dan Bahrain untuk memastikan lolos ke round 3. Jadi di sini kita mengambil 2 tim ini untuk kita incar atau kita kalahkan. Arab Saudi 50-50, Bung Goldin mengatakan begitu karena kita pemainnya sekarang sudah bagus, chemistry juga semakin terbentuk, dan kita percaya JIJ mampu mengawal lini belakang timnas Indonesia lebih baik lagi bersama Kelvin Verdong. Dan untuk Cina ini menarik ya. Jadi kalau misalkan zamannya BP, boleh ditanya ke orangnya langsung, pada saat melawan Cina kita tandang, itu kelemahan kita itu adalah di faktor cuaca. Kita itu pemain-pemain lokal kita dulu tidak tahan cuaca dingin. Sedangkan kita tahu pada saat ini pemain-pemain diaspora kita banyak dari keturunan Eropa, yaitu Belanda, yang notabene sudah terbiasa dengan cuaca seperti itu. Jadi kita patut optimis melawan Cina nanti pada saat kita tandang. Kita tidak, soal cuaca itu sudah tidak ini lagi ya, tidak jadi masalah harusnya. Dan malah kita yang kebalik sekarang, yang jadi masalah adalah pada saat Indonesia menjalani partai kandang. Terlihat beberapa kali pemain-pemain kita yaitu Tom Hei kelelahan. Jadi ini kekuatan kita nanti adalah di kandang adalah dengan memanfaatkan kekuatan supporter kita, yaitu pemain ke-12. Jadi diharapkan timnas Indonesia menurut Bung Goldin di kandang maksimal dengan kekuatan supporter, dan di luar itu kita terbiasa dengan pemain-pemain kita yang bermain di Eropa. Jadi itu hasil drawing kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia masuk ke grup C. Bung Goldin happy ngeliat ini ya, karena ini peluangnya sangat besar timnas Indonesia untuk lolos ke round selanjutnya atau ke round 4. Bahkan harapan Bung Goldin sih jika ada keajaiban timnas Indonesia mampu menempati peringkat kedua dan lolos otomatis ke Piala Dunia. Tentu itu harapan kita semua, tapi kita harus realistis. Kita realistisnya itu kita masuk ke round 4 sajalah, walaupun memang nanti kita akan bertanding dengan tim-tim kuat. Tapi yang di sini yang Bung Goldin bikin happy adalah karena kita terhindar dari grup neraka. Grup neraka menurut Bung Goldin ini di grup A ini, wah sangat luar biasa. Ada Iran, ada Korea Utara, kemudian ada apa namanya nih? Dan itulah pokoknya. Jadi sekian dari Bung Goldin, semoga timnas Indonesia mendapatkan yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3. Semoga timnas Indonesia
lolos ke round 4 dan kita masih bisa menikmati pertandingan Indonesia melawan tim-tim lainnya. Salam Timnas Indonesia.